kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap kami yang sebentar akan menikmati makanan bagi kehidupan rohani kami. Teduhkan setiap hati, lembutkan setiap kami. Baik yang memberitakan dan yang mendengar sama-sama diubahkan, sama-sama diberkati. Kami serahkan penyampaian firman ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang ready mendengar firman, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Kurang kuat, shalom. Siapa yang diberkati selama seminggu berjalan, lambaikan tangan. Yang mau lebih diberkati beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Iya, ini musim liburan ya, yang kampus belum mulai, jadi banyak juga pelayan-pelayan yang pulang kampung. Haleluya. Jadi kita semua yang ada di Medan harus tetap bersyukur, bersuka cita. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang peran di dalam keluarga. Bisa Pak Novi minta tolong. Nah ini, jadi bulan ini tema kita peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Saya akan sharingkan peran kita dalam keluarga. Jadi saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, seringkali ketika konseling keluarga, sebenarnya permasalahannya semua hampir sama. Amin. Ada yang masalah tentang trust issue, ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah mungkin komunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini semua permasalahan adalah tentang peran dalam keluarga. Amin. Saya ingat saudara, sebelum kita masuk dalam firman, saya ingat sebuah pengalaman. Ibu pernah kemari ya Bu ya? Atau baru pertama Ibu? Yang di belakang siapa Ibu? Siapa? Oh yang dari Batam, iya Bu, iya shalom Bu. Udah bulan lalu ya, 1 bulan ya Bu ya? Berapa bulan yang lalu ya baru datang ya? Iya. Oke, berarti udah kenal lah ya, jadi saya nggak usah perkenalan, haleluya. Kalau belum kenal harus perkenalan dulu kalau ada orang baru. Jadi ya itulah dia, 2020 waktu pandemi, kerjaan juga lagi sementara lockdown kan, ya udah tutup toko sementara, di rumah kerjaannya, toh buka toko, gaji pegawai gak ada yang beli juga nya, jadi udah tutup, saya kerjaannya nonton Netflix waktu itu saudara. Ada sebuah film yang sangat membekas di hati saya, film Korea, drakor. Siapa di sini yang suka drakor? Semua film saya tonton lah, ada film Korea, film Jerman di Netflix tuh, film Hollywood saya tonton semua, Amerika, Indonesia saya tonton semua. Film ini ternyata sampai sekarang menduduki rating tertinggi. Jadi katanya film seri terbaik yang di Netflix. Judulnya adalah Reply 1988. Jadi mengkisahkan kehidupan Korea di tahun 1988. Jadi di situ saya benar-benar seperti masa kecil saya gitu. Masa kecil saya kan di tahun-tahun awal 90-an tuh sama kayak gitu. Ada radio, ada tape, kemudian nonton TV-nya masih kayak gitu, kumpul malam-malam, main gamenya itu kayak mungkin main game kayak Monopoly dan seterusnya. Itu relate gitu. Jadi saya senang nontonnya, saya menikmati sekali saudara. Tapi ada sebuah momen yang benar-benar membekas dalam ingatan saya, yang membuat pelajaran terbaik dalam kehidupan berkeluarga adalah ketika ada seorang suami istri, dalam itu kan di kampung diceritakan tetangga ini keluarganya begini, tetangga ini keluarganya begini. Salah satu rumah itu ceritanya bahwa istrinya itu setiap hari suka ngomel, jadi suka ngomel terus. Pokoknya tentang kebersihan lah, tentang apapun itu pokoknya. Kalau suaminya itu soalnya sama anaknya yang cowok itu berantakan, nonton TV, makan popcorn, dilempar ke sana, dilempar kemari. Mamanya ini ngoceh terus, pokoknya ngomel. Sampai satu rumah itu saking capeknya dengar ocehannya, kadang didiamkan dan segala macam. Terus sang mama ini harus keluar kota saudara, harus keluar kota, pokoknya entah mau jalan-jalan atau apa saya lupa. Soalnya udah 5 tahun lalu saya nontonnya. Pokoknya harus keluar kota. Selama 3 hari atau seminggu saya lupa. Dan anak dan bapak ini pura-pura ternyata sedih.
Pertama sedih, ya gak ketemu lagi, gak bisa gini. Mamanya udah sibuk aja, nanti kalau kamu pagi panasin ini, nanti kalau udah jangan lupa dibersihkan kamar mandi gini, nyalakan air, nanti kalau udah dimatikan jangan sampai airnya kotor begini-begini. Pokoknya dipesanin untuk membersihkan rumah dan segala macamnya, panjang sekali. Suami dan anak ini, oh iya. Begitu mamanya udah pergi, bahagialah mereka. Hidup penuh damai sejahtera. Mereka sepatu dilempar sana, kaos kaki dilempar sana, mereka menikmati rumah, makan, nonton TV seharian, tidur di sofa. Pokoknya mereka benar-benar sangat amat bahagia sekali ketika istrinya udah nggak ada gitu. Maksudnya pergi keluar kota. Kemudian singkat cerita istrinya udah mau kembali. Sudah ada di stasiun atau bandara saya lupa. Anak sama bapak ini bagaimana caranya rumah ini dibersihkan sebersih-bersih mungkin. Jadi dibersihkan saudara, sampai bersih kinclong, sampai gak bersisa, bahkan lebih bersih dari sebelum ditinggal sang ibu ini tadi. Jadi bersih sekali. Kemudian anak-anak ini yang tadinya nonton TV sepatunya di sana jadi orang baik. Mamanya pulang ke rumah, mamanya dari depan gang udah ngoceh-ngoceh, nanti ini pasti kotor semua, nanti aku udah keluar kota, aku balik-balik harus bersih-bersih lagi, aku pasti capek ini, nanti begini, udah negatif thinking. Begitu masuk rumah disambut sama suami sama anaknya dengan senyum, gak tahu itu senyum bohongan atau beneran, disambut, masuk ke rumah, ngelihat ruang tamunya, udah diam dia. Pertama di pintu masuk dia udah merepet, gimana rumahnya? Gimana di kulkasnya, gimana kulkasnya, bersih nggak? Makanannya kayak mana? Kamu betul kan gini-gini. Begitu masuk rumah dia mulai diam. Dia masuk ke kamar, dia terdiam. Dia masuk ke dapur, dia lebih diam lagi. Semuanya bersih seperti yang dia mau. Kemudian singkat cerita, ini karena pulang, angkat telur lah si bapak sama anaknya ini. Dipijitin, dikusuknya dia. Dibuatin dia makan. Pokoknya semua pekerjaan yang harusnya dia kerjakan, dikerjakan oleh suaminya pada hari itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Sang mama memiliki kekosongan dalam hatinya. Kenapa? Karena perannya hilang. Amin. Jadi ternyata merepet-merepet hobinya mama-mama. Betul Ibu? Merepet itu adalah peran dalam keluarga yang sangat esensial. Amin. Yang cewek-cewek di sini betul? Yang ibu-ibu, jadi dia kayak hampa, dia pun kayak kebingungan, dia pun kayak stres, dia pun kayak akhirnya dia sampai seharian itu karena diservis demikian luar biasa, dimasakin, diapain sama suami sama anaknya ini, dia malam-malam malah marah-marah lagi saudara. Kenapa marah-marahnya? Katanya semuanya aneh, terus dia keluar dari rumah merepet. Jadi kayak dia ngerasa aneh ketika semua yang dia mau diberikan, dia kehilangan peran dan dia pun merepet lagi karena dia ngerasa bukan bagian dari dalam rumah itu. Ini sangat membekas sama saya. Jadi saudara, setiap kita, entah itu kita bisa menikmati atau belum menikmati atau sedang menikmati, plus minus dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu kita berarti berperan. Amin. Itu penting baik sebagai anak, sebagai orang tua, istri dan seterusnya. Next Pak Novi. Jadi saudara, apa itu keluarga? Yang pertama saya catat di sini tempat berlindung, katakan berlindung. Dan berlabuh. Jadi jadikan keluarga, jadikan rumah itu adalah benteng terakhir dari mungkin di luar kita dunia boleh menolak kita, mungkin di luar kita mengalami masalah, kegagalan, tekanan hidup dan seterusnya. Tapi mari jadikan keluarga rumah ini tempat kita berlindung. Amin. Melepas lelah, jadikan rumah itu benar-benar tempat base camp buat kita, melepaskan semuanya. Kemudian yang kedua, tempat mengukir kenangan. Katakan kenangan. Karena sekaya apapun orang, yang tersisa dalam hidupnya kenangan. Sehebat apapun orang, setinggi apapun prestasinya, ujung-ujungnya tinggal kenangan. Orang kaya, orang miskin punya kesamaan, yaitu
hanya menyisakan kenangan ketika sudah berpulang. Bung Karno kurang hebat apa? Sekarang juga tinggal kenangan. Kita belajar sama-sama, banyak penguasa-penguasa di masa yang lalu. Ada namanya, saya pernah baca sejarahnya, Alexander the Great. Genghis Khan menaklukkan Asia, Eropa luar biasa. Tinggal kenangan. Jadi hidup ini sesungguhnya dikasih kesempatan Tuhan 70 tahun mengukir kenangan. Bagaimana terkenangnya kami, saya dan tim dan keluarga merintis gereja ini supaya juga memberikan kenangan. Awalnya buat anak-anak muda, sekarang semakin Tuhan percayakan beberapa keluarga. Amin. Jadi meskipun mungkin nanti banyak dari sini, kalau saya kemarin sempat hitung-hitung kasar gitu ya, lulusan dari gereja ini udah ratusan saudara, 400 mungkin 500. Itu ada yang pulang kampung, ada yang ke Jakarta, ada yang ke apa. Kadang saya tanya ke Tuhan, kenapa Tuhan kok gak dikasih yang stay aja Tuhan? Kan enak bisa kenal, terus kok harus datang dan pergi perpisahan, harus diterima kerjanya di sini. Karena mungkin Tuhan ingatkan supaya gereja ini berfokus menjadi kenangan terbaik. Amin. Karena kenangan terbaik itu juga adalah sebuah kekuatan untuk mengubah hidup seseorang. Yang ketiga saya catat di sini, tempat untuk merasa diterima, didengar, dihormati, dan dikasihi. Yang keempat, wadah untuk menampung berkat-berkat Tuhan. Nah, yang keempat nih yang penting saudara, seringkali kita lupa, seringkali kita fokus mencari berkat. Seringkali kita berfokus, pokoknya aku harus kaya, pokoknya aku harus begini. Aku bekerja banting tulang demi keluarga. Aku ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ada family time, nggak ada masalah. Karena aku sekarang ini sedang melakukan membangun fondasi keluarga. Kalau tanpa uang keluarga bisa hancur, berantakan dan seterusnya. Tetapi kita lupa, bisa saja pekerjaan kita Tuhan berkati dengan berlimpah. Bisa saja jabatan-jabatan di kantor kita dapatkan. Bisa saja bisnis kita melejit dengan tinggi, dengan luar biasa. Tetapi ketika kita nggak punya wadah, itu akan menguap. Amin. Katakan senggol kanan kiri, bilang menguap. Kayak gini. Amin. Jadi keluarga-keluarga Kristen harus jadikan keluarga saudara sebagai wadah menampung berkat Tuhan. Katakan menampung berkat Tuhan. Kurang kuat, menampung berkat Tuhan. Ini yang sering kita lupakan. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Biar gak ngantuk ya. Haleluya. Ini yang sering kita lupakan saudara. Keluarga itu salah satu fungsinya menampung berkat Tuhan. Jadi kita menyediakan wadah yang sempurna, yang tidak berlobang. Salah satu anggota keluarga ketika sudah terhilang dari keluarga, mungkin makan bersama di rumah, tidurnya di rumah, tapi hatinya sudah di tempat lain, itu adalah pundi-pundi yang berlobang. Wadah yang tidak sempurna. Ketika suami tidak mau beribadah hanya istri, atau sebaliknya, istri gak mau beribadah hanya suami, itu adalah celah pundi berlobang yang akan terus ketika berkat itu datang akan kembali mengalir keluar. Pak Gem, kok bisa ya, aku kerjaan gajiku ningkat terus, aku begini, aku rasa aku udah diberkati, kok gak bisa nabung, kok aku selalu ngerasa kurang. Jangan-jangan saudara sedang ada dalam pundi berlobang, saudara gak menyediakan wadah, wadahmu kecil. Ketika wadahmu kecil, engkau meminta berkat besar, gak akan bisa engkau menampungnya. Kita semua harus sediakan wadah yang pas, yang sesuai dengan takaran yang kita doakan. Jangan sekedar doa, tapi siapkan wadahnya, yaitu apa? Keluarga ini. Amin. Jadi keluarga pastikan punya mindset ketika kita berdoa, Tuhan kasih aku uang, gak usah banyak-banyak lah. Udahlah Tuhan, tahun depan kerjaanku diberkati, gak usah banyak-banyak, 10 miliar aja. 10 miliar dikit atau banyak? Apa? Sedikit ya. 100 miliar? Pastikan keluarga kita punya mindset, punya kapasitas untuk 100 miliar, untuk 10 miliar. Nah, apa jadinya kalau ketika 100 miliar dikasih, keluarga kita berantakan, nanti anak pakai narkoba, istri entah ada apa,
pria idaman lain, yang laki-laki nanti entah kemana-mana punya wanita idaman lain, banyak pelakor sekarang, ada pebinor, ada pelakor. Apa gunanya gitu? Tuhan ketika kita nggak punya wadah, kalau dipaksakan akan jadi seperti itu. Artinya akan tumpah. Kalau udah tumpah itu artinya akan kotor. Nah, persiapkan keluarga jadi wadah yang layak untuk menampung berkat Tuhan. Next Pak Novi. Nah, ini ada sebuah video saudara, coba ditonton ya, silakan Pak. Haleluya. Ini video ini saudara, saya yakin tiba-tiba muncul di HP saya itu diingatkan Tuhan gitu ya. Karena dari FA ya sama Bapak Duno, Bapak ngomong tentang ini kemudian muncul gitu di beranda saya. Wah, dari Tuhan juga ini ya. Ya udah saya simpan, saya bagikan ke saudara. Jadi saudara, ada firman Tuhan, coba dibaca sama-sama ya. 2, 3. Amin. Jadi saudara, jangan jangan sering-sering membiarkan mood kita itu mempengaruhi hubungan kita dalam keluarga. Amin. Yang anak muda, jangan biarkan moodmu mempengaruhi hubunganmu dengan orang tua. Amin. Nah, semuanya senggol kanan kiri, kendalikan mood kita. Jangan juga biarkan mood kita mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ini saya curhatan para bapak ya mewakili. Karena saya kaum bapak gitu ya. Jadi kadang bapak itu gitu, ada gila-gilanya. Itulah rumah. Kadang kita itu bisa jadi gila di rumah. Saya pun juga demikian kalau udah di rumah. Makanya saya udah ngomong, saya sendiri prinsip ke diri saya di rumah itu jangan jadi pendeta di rumah. Amin. Wah, tapi Pak Gem jadi pendeta kan 24x7. Nah, itu kan hidup benernya ya hidup bener. Tapi kalau di rumah kita jadi pendeta, stres anak dan istri kita, amin. Tiba-tiba kita datang, shalom. Nanti Onel lagi ketawa-ketawa, joget-joget, dengerin musik. Haleluya, jangan begitu nak. Nanti Roh Kudus marah gitu. Ketika istri bikin salah, terkutuklah orang yang kayak gitu, yang tidak melakukan kehendak Allah. Nanti kayak gitu stres lah anak-anak, amin. Ya kalau di rumah ya saya kayak biasa lah. Saya pakai baju rumah, pakai kaos kutang juga. Saya sama anak-anak ya udah. Kadang main smackdown, kadang loncat-loncatan, kadang udah main. Kadang saya matiin lampu, main peta umpet sama anak-anak, main biasa gitu. Jadi itu kadang seringkali karena sosial media HP ya, seringkali kita melupakan aktivitas dengan anak-anak. Amin. Jangan takut. Jangan takut masalah pekerjaan, jangan takut masalah berkat itu berkurang ketika kita meluangkan sedikit waktu untuk keluarga. Kenapa? Karena percuma kita banting tulang di luar, kerja keras, tetapi wadahnya itu gak kita siapkan. Jadi ketika kita dengan family time, kita sama-sama main sama anak, jalan-jalan sama anak, itu bukan berarti uang kita habis, tetapi kita menginvestasikan untuk penampungan berkat. Amin. Seperti sebuah bank membeli berangkas. Itu bukan hal sia-sia, itu investasi. Amin.
Karena dengan berangkas yang bagus, dia bisa menyimpan uang contohnya, dia mendapat kepercayaan dari nasabah. Dan nasabah ini semakin yakin menaruh uangnya di bank tersebut. Demikian juga kita dalam keluarga, jangan pernah takut kehabisan waktu untuk keluarga. Nanti waktu ini mending aku buat kerja dan segala macamnya. Waktu ini yang buat keluarga ini, itu juga sesuatu yang gak kalah penting. Kenapa? Kita persiapkan berkatnya. Next Pak Novi. Bukan lagi, udah Pak, saya tahu Bapak senang dengan video ini, nanti dikirim ya ke Ibu. Diulang lagi ya. Jadi berbagai permasalahan yang sering terjadi, masalah komunikasi, keuangan, mindset dan masa lalu, kepercayaan dan trust. Nah inilah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Komunikasi, keuangan, mindset. Jadi ini kalau anak muda sebelum menikah, pastikan dia itu sudah gak hidup dengan masa lalu. Amin. Saya jujur, ini karena gak ada Bugem ya, gak denger dia di depan. Dulu itu, saya tuh waktu deket sama Bugem, sebenarnya waktu PDKT lah bahasanya ya, PDKT. Saya tuh PDKT kedua orang, dua cewek gitu kan. Saya PDKT, saya telepon-telepon sama-sama tiap malam gitu kan. Jadi dijatain, telepon Bugem sejam, saya di satunya sejam. Ditamanya kan masih single kan bebas ya kan, boleh kan, free. Jadi ya kita pokoknya kan yang lebih cocok mana. Tapi yang satu, yang saya mantap sama Bugem tahu gak kenapa? Yang satu ceritain mantannya terus, pusing lah wak gitu kan. Dikasih sehari, 2 hari cerita. Udahlah kalau gitu. Terus akhirnya singkat cerita, saya mundur dari yang satu. Saya putuskan ya udah seriusnya sama Bugem aja gitu ya. Ini mengorek masa lalu ini ya. Terus gak lama tiba-tiba ada jeres-jeresnya juga ternyata yang satu. Ngasih selamat gitu. Selamat kamu ternyata udah jadian ya gini. Oh iya gitu aja udah. Tapi satu hal kenapa karena dia suka cerita mantannya begini. Dia tuh benernya baik. Tapi ada nyebelnya gini. Waduh udah kalau udah cerita gitu pusing lah awak ya kan. Benernya kau nampaknya mau sama awak. Tapi kau ceritakan terus yang situ. Kau mau yang mana kan gitu kan. Jadi kita belajar sama-sama saudara di tempat ini bahwa masa lalu itu berpengaruh. Karena ketika dia susah move on dari masa lalu, dia akan juga susah move on dari kesalahan yang kita buat. Betul atau betul? Ke depan kan kayak misalnya dia susah lupa masa lalu, dia ingat yang dia disakiti si A, dia disakiti si B, disakiti orang tuanya, dia ingat itu terus. Artinya ketika kita nggak sengaja melukai hatinya, dia akan ingat bertahun-tahun dan itu akan merusak dalam keluarga kita. Jadi ini penting, komunikasi, keuangan juga penting. Anak-anak muda, mari fokus. Mulai dulu sesuatu yang baik. Nanti kalau udah mulai sedikit mapan tuh bukan berarti kaya, tapi stabil. Sudah ada perhitungannya, udah dapat sekian bisa disisihkan untuk istri mulai hubungan yang serius. Amin. Karena zaman sekarang memang begitu. Kemudian kepercayaan trust. Kalau istri udah gak percaya bahwa suaminya pemimpin, suami gak percaya istrinya bisa jadi support dia, bisa membantu dia, kacau keluarga. Amin. Banyak keluarga ini saling gak percaya, orang tua gak percaya, anak-anak gak percaya nasihat orang tua. Orang tua curiga terus sama istri, suami curiga sama istri, orang tua curiga terus sama anak. Ya anakku ini bandel, nanti gini. Keluarga ini gak akan berjalan, akan berputar di tempat yang sama. Harus diselesaikan. Masalah komunikasi diselesaikan, masalah keuangan diselesaikan. Nah masalah keuangan ini unik. Dalam keluarga sebisa mungkin saya dorong kita semua, jangan pernah pisahkan. Ini bukan kayak yang diajari orang hukum pisah harta. Pisah harta itu kan supaya kalau suami hutang istri gak nanggung segala macam, itu beda lah urusan hukum lah ya. Tapi ini masalah keuangan. Rekening dipisah gak ada masalah, tapi dua-dua harus tahu dan harus sepakat. Amin. Saya pegang pundak kanan kiri, harus tahu dan harus sepakat. Bang Jos ini kenapa ini? Saling merahasiakan sesuatu ini ya. Jadi keuangan jangan uangku. Anak itu nanti jadi bingung. Ujung-ujungnya yang ditangkap apa? Uangku, uangmu. Nanti anak jadi egois yang ngelihat. Amin. Jadi biasakan gitu. Saya dalam keluarga gitu kan.
Kami berdua, saya dan Bugem, bisa mengakses semua keuangan kami semua, saudara. Saya bisa mengakses semua, Bugem bisa mengakses semua. Tapi lebih ke saya itu orangnya nggak suka apa ya, pegang-pegang uang, nggak suka, pegang uang secukupnya. Kalau habis ya saya minta, saya ambil buat uang jajan saya, saya suka ngopi, sarapan gitu kan. Suka nyemil-nyemil, beli apa, tahu apa itu, tahu Sumedang di Ring Road. Nah, beli kopi gitu, pokoknya saya ambil gitu. Tapi kalau saya suatu saat mau akses, saya bisa, kapanpun bisa gitu. Jadi keuangan bersama gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya peraturannya istri uang bulanan sekian, suami sekian, itu boleh, tapi sepengetahuan kesepakatan bersama. Amin. Karena ketika kita menutup akses istri dalam keuangan kita, ketika kita menutup diri kita juga nggak bisa melihat akses, nggak punya akses ke keuangan istri, jangan-jangan bisa mengalir ke orang-orang yang nggak terduga. Amin. Jangan biarkan iblis bermain dengan keuangan keluarga. Amin. Bahkan termasuk ketika kita mau membantu saudara keluarga, biasakan terbuka. Amin. Apa yang terjadi ketika nggak terjadi kesepakatan? Batalkan rencana itu. Sesimpel itu loh benernya. Amin. Tapi nggak bisa, kalau nggak bisa ya kesepakatan. Dan istri-istri tolong juga biarkan suami memiliki wibawa dalam rumah tangga. Bagaimana dengan mengambil keputusan? Kita bisa mengkontra, tapi ada batas tertentu yang jangan dilewati. Amin. Ketika suami udah ngomong A, kita bisa bergin B aja. Gini, kita sebagai penasehat, sebagai pendoa, sebagai tiang doa, sebagai penolong yang setia, coba tolong kalau salah. Tetapi kalau memang udah dia titik terakhir A, lakukan dengan sukacita, support dia ke A, supaya kita sama-sama belajar kalau keputusannya salah. Amin. Itulah seni berkeluarga. Keuangan jangan dipisah. Amin. Saya sama Bugem juga, handphone, kita dua sama-sama tahu password handphone kita. Amin. Mau lihat kapanpun, lihat-lihat aja. Gak ada masalah, dan saya gak pernah ngelihat gitu. Gak pernah saya cek-cek apa segala macam, gak pernah. Paling saya ngelihat kalau misalnya, kadang Bugem minta tolong bukain ini dong, apa, klik BCA ya, saya buka, mau transfer, suruh transfer. Gitu aja kalau ngelihat Habibur, tapi saya tahu passwordnya gitu. Jadi jangan biarkan juga celah iblis pakai perusakan karena ini. Amin. Karena saya tahu ketika istri saya nggak bisa ngakses HP saya, jangan-jangan saya dengan mudah cari celah gitu kan. Karena bisa akses, siapa tahu ketika saya ngorok kan, dibuka-buka gitu kan. Tapi itulah, karena itu yang membuat kita bisa hidup benar. Sama juga kayak saya jadi hamba Tuhan, privilege-nya simple. Ada privilege yang saya sadarin apa? Saya dilihat jemaat gitu. Jadi contoh mungkin, jadi teladan. Ada tuntutan. Dari tuntutan itu mungkin yang sedikit atau banyak mempengaruhi saya untuk hidup lebih benar gitu. Amin. Seandainya kalau orang biasa ada karakter-karakter bandelnya, ya gampang lah, bandel ya bandel aja gitu. Hari ini mau pergi ke tempat yang enggak ya langsung pergi aja. Kalau sekarang kan ketika tiba-tiba hasrat itu ada, kepingin diajak kawan kemana gitu, mikir dulu, nanti ada jemaat gimana, minimal gitu, itu remnya gitu. Makanya pastikan anak-anak muda cari yang takut Tuhan, punya komunitas supaya dia itu menjaga itunya. Gak menjamin, tetapi lebih seenggaknya, lebih terarah ke sana. Gak menjamin juga kalau udah pendeta bebas dari perjinahan, banyak juga yang terjatuh. Tapi seenggaknya masih apa? Mungkin persentasenya lebih sedikit daripada orang biasa kayak gitulah. Next Pak Novi. Nah, jadi ini ada peran. Coba kita buka sama-sama Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Enggak usah lah Pak Novi, balik aja PowerPoint. Ini karena panjang nanti dibaca sendiri di rumah. Amin. Dibaca sendiri di rumah. Amin. Ya, yang amin harus baca ya di rumah. Peran suami dibaca sama-sama ya, Efesus 5 ayat 25 itu. Hai.
Peran suami bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pemimpin yang penuh kasih. Kristus menjadi teladan, ia memimpin jemaat dengan pengorbanan bukan kekerasan. Tanggung jawab suami adalah menyediakan, melindungi, dan menjadi imam rohani bagi keluarganya. Jadi kalau kita nanti menikah ataupun pranikah, pasti yang ditekankan di Efesus pasal 5 ini saudara. Jadi kita belajar sama-sama, mari jadikan diri kita bukan penguasa. Pemimpin bukan penguasa. Jangan jadikan penguasa itu artinya apapun yang kita mau harus kita dapat. Mana teku, mana kopiku, mana iniku. Jangan jadi penguasa. Tetapi jadikan pemimpin. Amin. Saya di rumah, saya orangnya simple. Saya nggak ribet. Kalau ada anggota di rumah silakan ditanya. Siap makan, saya selalu cuci piring saya sendiri. Saya kepingin makan apapun, saya masak sendiri. Kenapa kok gitu? Kan bisa aja, saya bisa suruh anggota bisa, suruh istri bisa. Tetapi kenapa saya prinsipnya hidup simple. Kalau bisa, jangan merepotkan orang, udah gitu aja. Amin. Jadi, Pak Gem gak ada wibawanya dong sebagai suami. Tunggu dulu, kalau ketika ada keputusan yang penting, pasti saya yang putuskan. Amin. Ada keputusan yang penting yang mungkin mengeluarkan banyak dana atau segala sesuatunya, saya pasti di situ ambil keputusan yang mutlak dan 100%. Tetapi dalam keseharian, masalah Bugem mau beli sapu apa, Bugem mau makan Indomie atau mie sedap gitu kan. Itu gak penting bagi saya serahkan, saya percayakan kepada bendahara keluarga udah. Suka-suka dia lah. Nanti dia beliin anak-anak snack entah Citos atau Citato, suka-suka dia. Itu kasih kebebasan. Nah itu yang bagi saya pribadi itu adalah menunjukkan saya bukan penguasa. Saya hanya memimpin di bagian tertentu yang memang harus saya putuskan. Kan? Tapi selebihnya saya serahkan, saya percayakan, delegasikan. Amin. Jadi itulah, jangan berusaha menguasai. Nanti ada pemberontakan. Setiap penguasa dalam sejarah, saya suka baca sejarah. Kemarin Bipro saya nggak datang, bagus Bang Jos ya. Itu sering-sering kayak gitu, bagus tuh khotbahnya Bang Jos. Tentang sejarah gitu ya. Semua sejarah otoritarian, pemimpin yang otoriter, pasti dijatuhkan dengan pemberontakan. Nah, kalau nggak percaya nanti baca sejarah. Ratusan cerita pemimpin, puluhan ratusan cerita pemimpin otoriter, pasti jatuhnya karena pemberontakan. Amin. Karena ada peribahasa gini, manusia punya batas kesabaran. Rakyat punya batas kesabaran, ketika pemimpin otoriter ini bisa mensejahterakan rakyat, rakyat diam. Tetapi ketika orang otoriter sedikit punya salah, dia akan dihantam. Jadi dalam kehidupan masyarakat hati-hati saudara, dalam keluarga juga hati-hati. Ketika suami dengan otoriter memimpin sebuah keluarga, pastikan hidup kita nggak sedikit sekali kesalahan. Karena orang otoriter paling gampang disingkirkan sebenarnya. Kenapa? Karena dia menuntut lebih, orang pun menuntut dia lebih. Itu tipikal orang otoriter. Amin. Ketika seorang suami bisa mengayomi, bisa menerima, bisa lembut dengan keluarganya. Ketika dia bikin salah, keluarganya juga gampang memaaf. Betul. Nah ini ya seninya ya. Kemudian peran istri dibaca baik-baik, dibaca sama-sama. Kejadian pasal 2 ayat 18, 2, 3. Istri dipanggil untuk menjadi penolong yang sepadan, bukan bawahan yang direndahkan. Dengan kelembutan dan hikmat istri dapat membangun rumah tangga. Tanggung jawab istri adalah mendukung, menghormati, dan mendoakan suami, serta melawat keluarga dengan kasih. Jadi istri pun juga bukan di bawah suami, itu salah itu. Kalau diomong istri itu suami di atas, suami pemimpin, suami eksekutif, istri legislatif. Nah kan betul kan? Kayak pemerintah kita kan? Amin. Bapak mertua, orang tua, yudikatif. Nah udah kayak Republik Indonesia ya. Jadi gitu saudara. Sama tapi perannya berbeda gitu. Jadi kesetaraan tapi perannya berbeda. Nah seperti itu. Yang ketiga anak-anak dibaca sama-sama di Efesus 6 ayat 1, 2, 3.
Nah, ketaatan anak adalah bentuk hormat pada Allah. Tanggung jawab anak adalah mendengarkan nasihat, menjaga sikap, menghormati orang tua dengan dalam perkataan dan tindakan. Janji Tuhan umur panjang dan berkat bagi anak yang anak-anak muda senggol kanan kiri bilang udah taat belum? Udah hormat belum? Itu bapakku, ya udahlah bapak tetangga aja lah. Jadi saudara, waktu bikin renungan ini saya tiba-tiba merenung saudara. Kita harus bersyukur tentang keluarga ini, amin. Onel itu harus bersyukur punya keluarga, karena bayangkan saudara. Jangan muluk-muluk, kadang kita sebagai anak itu kan ngelihat, wih si siapa? Konglomerat ini punya sopir pribadi, punya chef di rumah. Ternyata kita semua punya itu semua, amin. Kita punya bodyguard, kita punya sopir pribadi, bapak kita. Kita punya chef pribadi, mama kita. Kalau nggak enak kita bisa marahin, mak nggak enak kali ini makanannya. Besok-besok gak usah lah masak ini lagi, gantilah makanan ini. Bikinlah soto, masak dari kemarin pete terus, bau kali lah mulutku, dimarah-marahi chefnya. Amin. Jadi seringkali saudara kita lupa bahwa kita punya chef pribadi, kita punya apa lagi saudara? Bodyguard pribadi, kita punya guru private, mama kita yang ngajarin kita. Punya apa lagi Bang Jos? Apa lagi Karen? Kalau bapak sopir pribadi, bodyguard pribadi, tukang ledeng pribadi, kalau ada yang rusak, tukang listrik pribadi, kalau ada yang masalah di rumah, bapak yang urus semuanya. Jadi sebagai anak-anak harus bersyukur, amin. Nanti kalau keluarganya bagus, dapat lagi bonus, jalan-jalan gratis, amin. Orang tua aja keluarin duit jalan-jalan gratis. Oh iya, gak lupa juga ATM pribadi di rumah, betul Bang Jos? Dior mau naik odong-odong langsung harus berangkat ya. Punya ATM pribadi, mak minta duit nanti bentar lagi Onel, Dior, Jaden udah gede, udah bisa pakai duit. Mungkin kalau Dunov udah minta uang jajan, kasih lagi uang jajan. Udah gak usah ngelihat yang di situ, di jauh-jauh orang konglomerat. Kita ternyata punya di rumah. Bilang kanan kiri, kita punya itu di rumah. Jadi kita belajar sama-sama. Next Mbak Novi. Nah, peran orang tua. Setelah 3 tadi suami istri. Suami istri punya 2 peran, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pasangan yang sepadan. Kemudian yang kedua peranannya sebagai orang tua. Dibaca sama-sama Efesus 6 ayat 4, 2, 3. Fokus orang tua, mari jangan menyediakan jasmani doang. Tapi bimbing anak kebenaran firman. Obati ketika dia terluka dalam batinnya. Didikan yang benar menuntut anak mengenal Tuhan sejak dini di Amsal. Tanggung jawab orang tua adalah menanamkan iman, doa, dan teladan hidupku kudus, bukan kudis. Jadi saudara, ini penting buat orang tua semua. Kalau kita sudah melakukan yang firman ini, katakan kita nggak perlu nuntut anak, amin. Anak otomatis akan membuahkan. Demikian juga anak-anak, lakukan tugasnya masing-masing. Setiap keluarga punya kewajiban dan hak. Lakukan fokus saja sama kewajiban, hak otomatis akan diterima. Amin. Mau diberkati Tuhan, lakukan kewajiban kita. Beribadah, berdoa, bekerja dengan baik, sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik. Nanti hak kita biarlah urusan Tuhan yang kirimkan. Percaya, pasti diberkati. Amin. Next. Nah ini dibaca, ini ada quotes ini ya. 2, 3. Keluarga seringkali yang bikin berantem apa sih? Rebutan kekuasaan. Ada kemarin Bang Jos ada satu kata yang saya agak nggak setuju di firmannya. Bang Jos bilang, jangan berpolitik di gereja. Nah, bahkan di keluarga kita itu berpolitik loh. Loh kok bisa? Bukannya kita sering. Suami istri perdebatannya apa? Tentang kekuasaan loh itu. Betul atau betul? Nanti Natalan kita kembaran pakai baju merah atau hijau, berantem. Karena berebut itu udah politik, betul nggak?
Kemudian yang saya jelaskan ini semua tadi adalah politik dalam keluarga. Ini politik loh, bagaimana suami tanggung jawabnya ini, istri ini, itu udah politik. Jadi politik itu gak bisa dihindari benernya. Setiap detail kehidupan kita ada politik. Jadi saudara, keluarga bukan tempat untuk menjadi penguasa. Jangan berusaha menguasai keluarga ini, tetapi jadikan ini jadi benteng. Katakan kanan kiri, benteng terkuat. Ayo, saya ingin dorong jemaat semua, meskipun mungkin keluarganya ada di kampung, mulai bangun hubungan intensif, lebih dekat lagi, lebih support. Mungkin di Medan ada Sandri sama Feby, orang tua jauh kan di sana. Ayo mulai bangun benteng kalian, amin. Di situ nanti berkat Tuhan dicurahkan. Nanti gak sadar tiba-tiba ada kerjaan yang baik, kuliahnya diberkati dan seterusnya, amin. Nah, dia ajak juga masuk keluarganya, karena jauh juga orang tuanya. Jadi keluarga, jadi kan harus punya benteng gitu dalam sebuah kota, amin. Gereja ini jadikan juga benteng. Tapi kalau udah punya keluarga inti, jadikan gereja itu benteng kedua aja, amin. Benteng pertama keluarga saudara sendiri ya. Jangan nanti ada masalah, terlalu gampang cerita ke orang gereja termasuk saya, jangan. Kalau udah gak kuat, gak tahan baru. Tapi kalau bisa selesaikan, selesaikan sendiri, amin. Selesaikan sendiri dulu, kenapa? Supaya kita belajar menyelesaikan masalah. Karena masalah biasanya ada karena kita buat sendiri gitu loh. Bagaimana kita bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan kita dan kita selesaikan sendiri gitu. Kalau emang udah gak sanggup, baru mungkin ada cari saya gitu, cari Pak Gem lah gitu. Tapi kalau selama sanggup coba berusaha. Ibaratnya ujian, jangan suruh gurunya selesaikan dulu aja. Lebih baik murid tuh selesaikan dulu, yang belajar pasti bisa. Kenapa kita gak bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan? Karena kita gak belajar dari pengalaman. Next. Nah, saya undang tim musik. Setinggi apapun pencapaian kita dalam kehidupan, jangan pernah lupa itu semua karena keluarga. Banyak orang terlalu sibuk mencari berkat, lupa bahwa keluarga adalah wadah menampung berkat. Trust issue adalah masalah utama dalam sebuah keluarga. Yang keempat, tantangan hidup pasti selalu ada, tetapi keluarga adalah karunia Tuhan untuk kita menghadapinya. Jadi saudara, kita belajar sama-sama bahwa ini 4 poin penting yang ada dalam firman Tuhan hari ini. Ada sebuah kata-kata bijak seperti ini saudara. Keluarga bahagia bukanlah yang sempurna, tapi yang saling memaafkan dan tetap bersama. Kebahagiaan sejati dimulai dari meja makan, saat semua hadir bukan hanya dengan tubuh tapi juga dengan hati. Rumah bukan tempat tinggal, tapi tempat di mana hati merasa aman. Keluarga bahagia bukan yang tidak pernah bertengkar, tapi yang tahu kapan harus saling merangkul. Anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna, mereka butuh orang tua yang hadir dan tulus. Jadi, mari kita semua kembali fokusnya mungkin selama ini doa kita, ilmunya ketinggian kita semua di sini. Fokus kita mungkin ke cita-cita, mimpi, pekerjaan, karir, ini itu semua baik, boleh. Boleh, itu semua gak saya salahkan, saya dorong untuk punya mimpi, punya karir, punya cita-cita, punya pengharapan dalam kehidupan. Tapi jangan lupa, ada wadah yang untuk menampung ketika semua doa kita dijawab, harus disediakan wadah, yaitu keluarga kita. Amin. Karena semua yang kita ambil, uang yang misalnya di Medan perputarannya 1 hari sekian triliun, bayangan simpel saya ya, sekian triliun, kita kan sama-sama apa ya, bahasa kasarnya mencuri, bukan mencuri ya, mengambil gitu, mencomot gitu dari perputaran uang ini, nanti masuk ke si A 1 juta, masuk si B 100.000 hari ini, masuk si C ada yang 200.000, jadi kita sama-sama perputaran uang yang besar di kota besar ini, kita sama-sama saling berusaha comot, nanti toh setelah kita comot, kita masukkan ke keluarga kita, jadi keluarga itu tempat menampung berkat. Jadi jangan sampai tempat menampung ini rusak, kotor, dan kita tidak bersihkan dan kita tidak perbaiki. Nanti ketika sudah berhasil mencomot, hari ini dapat 100.000, bulan depan dapat 1 juta, bulan depannya 10 juta, 100 juta udah besar, ternyata kita lihat, waduh kantongku berlobang, pantas akhirnya jadi angin semuanya.
karena keluarganya gak benar, gak melakukan peran-perannya. Mari kita sama-sama ucap syukur kita punya keluarga. Mari kita naikkan pujian kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, Ku tetap setia. ku tetap setia. Mari setia pada keluarga yang Tuhan sudah berikan. Tetap setia, Syara lamanya walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. terlalu banyak Terlalu banyak yang Tuhan. Tuhan telah beri, Saya mengundang tim perjamuan kudus Asyir maju. takkan mungkin ku balas dari apa Saya persilakan untuk dibagikan. miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. saudara yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, saya undang bangkit berdiri. Mari, sebelum kita menikmati tubuh dan darah, saya berikan waktu jika ada pelanggaran dosa. Akui di hadapan Tuhan, sebab Dia setia dan adil. Dia bisa memutihkan dosa kita yang semerah kimirsi menjadi seputih salju. Mari berdoa. Mohon ampun agar kita dilayakkan menerima berkat-berkat Tuhan. Mari ampuni Tuhan, layakkan, kuduskan syara labaya dalam nama Yesus. Perlahan mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini betul-betul tubuh Yesus? Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita ambil cawan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Sesudah itu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukankah anggur ini betul-betul darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari ambil waktu saudara, bersyukur. Bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat semuanya. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Diberkati setiap keluarga di tempat ini. Pemulihan hubungan terjadi dalam nama Yesus. Mengalir penuh. Kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan. Ya Ralama ya Sidi di haleluya. Sembah Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Engkau sudah diampuni. Engkau siap menerima berkat-berkat Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya haleluya. Mari saudara ucapkan syukur atas keluargamu. Katakan terima kasih Tuhan. Mari apapun permasalahan pergumulan dalam keluarga, tetap berterima kasih. Terima kasih. Mungkin kita banyak yang lupa. Tuhan sudah berikan semua melalui keluarga. Ada di depan, di kanan, kiri, sekeliling kita. Tapi kita sering melupakannya. Tidak ada yang lebih indah daripada keluarga yang diberkati Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan perkenanan Tuhan dalam keluarga. Ketika keluarga berkenan di mata Tuhan, saat itu engkau akan diangkat. Saat itu berkat Tuhan akan tercurah. Bukan sampai generasi ini, tapi generasi ke generasi. Anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Karena itu janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Dalam nama Yesus, diberkati keluargamu. Dalam nama Yesus.
pakai setiap keluarga dalam nama Yesus. Haleluya. Iya Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus berperan dalam sebuah keluarga. Setiap keluarga biarlah kembali ke basic perannya, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mendukung, keluarga yang saling mendoakan, yang support satu dengan yang lain. Hamba berdoa biarlah successful Bethany families benar-benar terjadi. Keluarga-keluarga Bethany yang sukses, bukan sekedar sukses dalam keuangan, tapi dimulai sukses rohani. Sukses sebagai seorang ayah, sukses sebagai seorang istri, sukses sebagai seorang suami, sukses menjadi anak-anak yang baik. Berikan itu terjadi di gereja kami Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap kami semua bisa sukses, dimulai dari kesuksesan keluarga. Hamba selesai, Roh Kudus tetap bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati oleh firman hari ini sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Haleluya. Pengumuman tambahan untuk kita ibadah raya pekan depan kita akan dilayani oleh Bapak Pembina kita, Pastor Johannes, diadakan pukul 10 pagi di gereja kita tercinta. Dan untuk pengumuman selanjutnya ibadah Bipro Sabtu depan akan dilayani oleh Saudari Tiffany, diadakan di hari Sabtu pada pukul 7 malam. Bagi anak-anak muda dan yang berjiwa muda boleh sama-sama bergabung di Bipro Sabtu depan. Dan untuk pengumuman selanjutnya doa pengerja akan diadakan hari besok Senin tanggal 4 Agustus. Bagi para pelayan dan pengerja gereja kita diwajibkan untuk mengikuti doa pengerja di setiap bulannya. Dan doa pengerja besok akan diadakan pada pukul 7 malam di gereja kita tercinta. Sekian pengumuman tambahan untuk pekan ini. Ntar kita akan memberikan persembahan kolekte kedua kita. Ini adalah persembahan kolekte untuk pembangunan gereja kita. Sebelum kita memberikan persembahan kolekte kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur terima kasih atas kasih setiamu yang luar biasa ya Tuhan, yang telah memberkati, melindungi, menyertai setiap kami ya Tuhan. Kiranya jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan, memberikan persembahan kolekte kami ya Tuhan. Kau yang melindungi, menyertai tangan-tangan memberi ya Tuhan. Berikanlah berkat-Mu berlipat kali ganda ya Tuhan. Biarlah melalui pemberian kami ini, pelayanan-Mu bisa semakin diberkati ya Tuhan. Pekerjaan-Mu di bumi ini semakin diperlebar ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya persembahan kolekte kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saya undang Bapak Ibu Jemaat yang telah memberi sama-sama untuk bangkit berdiri. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Katakan, baik siang maupun malam gelap. Siapa? Lebih lagi Bapak Ibu, ya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur jika kami ada sebagaimana kami ada sampai pada sore hari ini, semua karena anugerah dan berkat Tuhan melimpah atas setiap hidup kami. Kami berdoa supaya setiap jemaat, setiap kami semua menerima kepercayaan dari Tuhan untuk berkat-berkat atas keluarga kami. Kami menyerahkan WL Singer, pemain musik multimedia, Asyir, guru sekolah minggu, setiap kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami yang melayani karena kami begitu mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Mungkin kami melayani dengan penuh kekurangan, tapi kesempurnaan biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Kami berdoa bagi jemaat semua, hamba tidak tahu satu persatu, hamba terbatas. Engkau yang tahu kerinduan hati jemaat-jemaat-Mu, pergumulan yang sedang mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun permasalahannya, jawaban hanya ada di dalam nama Yesus. Diberkati yang sudah bekerja, diberkati yang sudah berkeluarga, diberkati pekerjaan dan keluargamu, diberkati studimu, diberkati apapun yang sedang kau usahakan dan cita-citakan, Tuhan buat berhasil. Kami juga serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu. Ini adalah generasi penerus gereja, biarlah terus mereka dibimbing menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anak Big Kids tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang mengasihi, mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga hamba yang menggembalakan dan istri, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan. Apapun yang hamba lakukan dalam pelayanan ini, biarlah sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Kami serahkan Bapak Pembina kami, Pak Hulu, Pak Jo dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu juga sempurna, beri kesehatan, damai sejahtera. Tuhan terus sertai, Tuhan berkati setiap kami semua. Juga mungkin banyak saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Banyak yang sedang pulang kampung dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Mereka dapat merasakan berlibur, berkumpul bersama keluarganya di rumah masing-masing. Kami berdoa juga mungkin ada yang tidak datang karena sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi ibadah-ibadah yang ada, ibadah minggu, Bipro, ibadah sekolah minggu, ibadah FA, doa malam. Biarlah semua ibadah ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus dimuliakan dan disenangkan melalui pelayanan kami. Karena kesenangan Tuhan yang terutama bagi setiap kami. Kami berdoa bagi rumah Tuhan ini, setiap sudut dipenuhi malaikat sorga berjaga-jaga. Biarlah rumah ini menjadi rumah doa,
tempat Tuhan menaruh telinga dan matanya. Setiap kami yang menjerit, berdoa, menangis, minta tolong, Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Tuhan mengaruniakan damai sejahtera atas tempat ini. Berkati gereja Bethany Believers ini dalam nama Yesus. Pada akhirnya Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang sebentar akan berulang tahun HUT ke-80. Kami rindu Tuhan, bangsa kami ini semakin menjadi bangsa yang penuh toleransi, menjadi bangsa yang punya hati yang baik. Lewatkan dari murka Tuhan atas bangsa ini. Karena di Indonesia masih banyak pendoa-pendoa yang terus berdoa. Hamba berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami semua tahu satu-satunya cara Indonesia untuk menjadi negara yang maju adalah semakin banyak orang Kristen yang mau berdoa bagi Tuhan. Semakin banyak lutut bertelut, semakin banyak lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya Juru Selamat manusia. Kami rindu di generasi kami melihat hal itu terjadi. Ketika hal itu terjadi, Indonesia akan terus melejit tinggi, akan terus Tuhan bawa, diberkati presiden kami, wakil presiden, hingga jajaran terendah. Berkat-Mu melimpah atas pemerintah-pemerintah. Berikan kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan menyertai setiap pemimpin kami. God bless Medan, diberkati Medan juga. Biarlah kami semua gereja-gereja yang ada di kota ini menjadi tiang doa, yang menjadi fondasi agar dihalaukan dari segala yang jahat atas kota ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, diberkati keluar masukmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor, engkau terus naik dan tidak turun. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.